waktu dulu kita punya masalah sama dia bilang masih punya istri lagi sakit di kampung, itu ibunya Abi. Lah dia pakai kesini lagi. Keluar! Akhirnya kita diusir, kita mutusin untuk kita langsung masuk ke mobil dan kita tetap ngikutin dia kemana dia pergi. Ini kayak tempat jajanan pinggir jalan. Jaga jarak. Dan ternyata Pak Sukijo ini berhenti di sebuah warung makan pinggiran. Itu bukannya Abi, anaknya Sukijo, lihat tuh yang di dalam. Nah di situ gue kaget, di situ ada Abi gue lihat. Tapi kenapa dia berantem sama Abi? Dia lempar apa tuh? Lempar uang. Loh, itu kan cewek yang itu kan cewek yang sekretaris pengacaranya kan? Apa hubungan sama Abi sama anaknya Pak Sukijo? Nah di situ Lia pun tambah bingung, dia juga emosi. Sebenarnya ada urusan apa sih mereka ini? Cewek itu ngasih map yang tadi ke anaknya Pak Sukijo. Akhirnya kita turun di situ, kita temuin mereka. Apaan sih mas? Hah? Apa-apaan sih pakai kayak gini? Loh, kita nggak ngikutin lo. Dijelasin kok sama cewek lu kayak posesif banget. Oh, orang ini bukan ceweknya dia. Tapi kenapa tiap ada dia gue diintilin mulu kayak Ini adalah ceweknya bapaknya dia. Jangan-jangan lu pacaran sama bapaknya dia. Mas kalau ngomong jangan Ya karena tadi kita dengar dia dipegang, kita lihat dia dipegang-pegang tangan. Dan mau dibeliin rumah ya kan? kalian itu udah fitnah gue semua. Terutama lo ya. Lo jawab deh pertanyaan gue. Bener gak apa yang dibilang sama aku ya? Semua itu fitnah, gue cuma ngurusin gue ini temennya sekretaris bapak lo. Lo coba jujur bener deh. Ya gue tahu. Berarti selama ini lo tuh bohongin gue tau. Lo gak bisa boleh dulu, itu urusan kalian berdua ya udah. Nih, bawa nih. Oke, sekarang apa? Lu sebetulnya apa sih urusan lo sama dia tadi apa? Gini pak, sebenarnya aku tuh ada niat lain juga. Jadi aku pengen ngedeketin si Rezi sama bokap gue mas. Supaya apa? Jadi biar aku bisa deket sama dia. Kita sebenarnya nggak nyangka akhirnya Abi pun mengakui bahwa ternyata si perempuan ini adalah suruhannya Abi untuk mendekati dedinya alias si Pak Sukijo ini. Jadi supaya bokap lo ninggalin dia dan pacaran sama yang tadi. Iya, karena saya sayang sama dia. Ini semua kawan lo, ha? Aku kayak gini, biar kamu tuh sadar. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tulus. Lu ngapain buat hal-hal kayak gini sih? Bikin ruwet tau nggak? Aku bukan bikin ruwet ya. Dulu, Dedi udah ngerebut semua tunangan aku. Dia udah ngancurin hidup aku. Sampai sekarang aku masih benci sama Dedi. Apa kamu gak benci sama Dedi? Demi Tolong. itu masa lalu, Bi. Aku pengen kamu tuh sadar. Aku tuh sayang sama kamu tau. Udah ya, Bi. Aduh, Brit, udah dia apa lagi sih? aku tuh pengen kamu jadi milik aku. Aku nggak mau, aku nggak rela kalau kamu jadi milik dia. Udah. Dia. Mas, bantuin saya dong mas. Apaan sih? Bantuin. Dia. Udah, Bi. Udah. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk menyudahi hari pertama. Hari berikutnya kita jemput lagi Lia di rumahnya. Sampai di rumah Lia. Udah nyampe rumah lo. Ini Ini nih ada apa nih? lo kok tuh Abi ada di situ? Kok kayaknya lagi berantem mas? Nah, kan, berarti emang ini kayaknya cinta segitiga lagi nih. Ini cewek suka sama bapaknya, pacaran sama bapaknya, sementara anaknya suka sama cewek bapaknya. Tapi gue gak tau tuh, pesona si Pak Sukijo itu apa sih? Kayaknya anaknya aja kalah ya. Iya, padahal anaknya ganteng ya kan? Ya, mungkin anaknya belum mapan mah. Oh, iya bisa jadi sih. Dan anaknya nggak ke rumah serem itu. Iya sih, bisa jadi. Yuk kita turun yuk. Kayaknya emang nasib Abi ini sial kali ya.
Dia punya wajah ganteng, masih muda. Namun perjalanan cintanya tidak semulus wajahnya. Pertama, pacarnya si Tari direbut oleh bapaknya sendiri, dinikahi oleh bapaknya. Dan setelah itu, dia tunangan dengan orang lain, ingat kan? Tunangannya juga berhubungan dengan bapaknya. Dan sekarang menurut saya bukan salah bapaknya sih. Bapaknya sedang berhubungan dengan Lia, dia ingin menikahi Lia, tapi Abinya naksir Lia, pacar bapaknya. Wah, Aduh Bi, tolong dong. Lo gak perlu marah-marah kayak gini. oke, iya. Oke, maaf ya, kita ada urusan sama Lia bukan sama kamu sih. Kamu sekarang di sini ngapain? Ya saya bilang sama dia kalau saya itu suka sama dia. Ya, kita udah tahu kemarin di tempat yang kemarin juga kita udah tahu kamu suka. Tapi ini kan adalah pacar bapak kamu. Ya udah sekarang kamu ngalah lah. Ini kan hak bapak kamu, dia adalah calon istri bapak Lagian kamu. dia juga sukanya sama bapak kamu. Ya walaupun emang gak pantas ya sama bapak Saya kamu udah ya. capek mas, saya udah capek ngalah terus mas. Asal kamu tahu ya, dulu dia tuh udah ngerebut pacar aku, tau aku udah tunangan sama dia. Ternyata Dedi juga yang ngerebut. Dan sekarang kamu, aku suka sama kamu, kamu juga mau direbut sama Dedi. Udah Bi, itu dulu. Aku percaya dia gak akan kayak gitu lagi kan. Kamu sadar dong, kamu sadar. Aku tuh gak suka sama yang seumuran Abi. Aku tuh trauma. Dia dulu pernah disakitin sama yang Iya, suka. dan kamu tidak bisa memaksakan dia harus suka sama kamu. Aku tuh bingung ya ngejelasin sama kamu ya. Dedi itu, dia dulu playboy. Udah ya, itu masa lalunya, oke? Aku takutnya kamu tuh diguna-guna sama si Dedi. Aku tuh nggak mau kamu tuh jadi korban Dedi lagi. Udah gak usah makin ngawur. Kamu pergi aja deh mendingan. Aku tahu kalau Dedi itu punya orang pintar. Udah cukup ya Abi, ya udah ya. Ini kau pergi, aku sampai kapanpun gak akan suka sama kamu. Saya bingung sih, ini bapaknya punya ajimat apa nih? Punya kekuatan apa, kesaktian apa? Jangan maksa, jangan maksa. Lo nggak bisa maksa, lo nggak bisa maksa. Ya, udah. Ya, cuma bukan gitu Pak. Aku pengen dia sadar Pak. Ya udah. Kalau aku tuh tulus cinta sama Ya, dia. makanya kita juga lagi bantuin dia untuk Iya, nyelidikin ini. lo cinta boleh, tapi kan lo tidak bisa memaksakan orang untuk jatuh cinta sama lo, juga punya perasaan yang sama-sama lo. Tapi kalau kayak gini terus saya kesel Mas. Iya, udah gue tahu lo kesel karena berapa kali kan. Udahlah, sekarang lo harus terima. Gue tahu lo lebih ganteng, lebih muda, jadi lo lebih tua. Tapi kan jadi lo yang menang ya kan, lo yang Mas yang nyindir saya. nggak nyindir, ini kenyataan. Jangan kayak gitu dong Mas Iya. kalau ngomong. Iya udah, terus gimana? Saya nggak suka dong kalau Mas ngomong kayak gitu. Oh ya udah kamu yang lebih ganteng, kamu yang menang ya. Udah Mas, Iya, bukan urusan. iya, ampun. Iya. Iya. Sekali aja, bilang. Iya, sekali. Tadi udah sekali lagi, sekarang masuk banyak berkali-kali. Tadi terakhir tadi udah. Ya, Dia nggak mau Mas. iya, oke. Aku nggak suka. Oh iya, bapak lu juga gak suka sama gue. Udah, sekarang intinya gini, sekarang kita mau lanjutin ini nggak? Mau Mas, tetap. Secara muka tampang, itu kan anaknya jauh di atas rata-rata dibanding bapaknya. Tapi ya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Itu ialah yang ya ada pepatah mengatakan love is blind, cinta itu buta. Ya itulah mungkin. Oke, sekarang kamu membuktikan bahwa calon suami kamu, Mas Jo ini setia apa tidak? Ya Mas, saya mau buktiin juga Ikut Mas. sama kita. Kita punya rencana strategi. Kita akan menggoda Dedi, ya. Kita akan jebak, kita akan punya penggoda. Dia terjebak atau tidak, tergoda atau tidak ya. Dan kita mengajak Lia untuk melihat bagaimana kelakuan calon suaminya Pak Sukijo. Kalau saya sih udah tahu, kita nggak perlu uji, nggak perlu tes, udah pasti dia tergoda, pasti dia playboy. Oke, kita sudah sampai di depan kafenya, di seberang situ. Ini apa sih penggodaannya harus gimana? Ya kita punya penggoda, punya agent yang sudah menggoda Pak Sukijo. Dia udah janjian sebelumnya. Iya, sama Hijau. udah telepon-teleponan, udah whatsappan ya kan. Nah, sekarang kita akan tes Iya. nih, kira-kira dia akan tergoda nggak? Kalau emang bener dia setia sama kamu, mau nikahin kamu, harusnya dia nggak tergoda dan kamu harusnya nggak usah takut. Dan kalau begitu, penggoda kita ada di dalam. Dan Kita akan telepon dan kita akan padu. iya, dan penggoda kita siapa? Kayak gini. Oke, Sukma udah di dalam. Sukma, lu tunggu di dalam aja. Oh, dia telepon lo. Oke, angkat. Halo, Mas Kijo. Iya, aku udah sampai nih. Aku pakai baju hitam ya. Ya, sebentar lagi Pak Sukijo ya, Mas Jolo tuh akan datang ke sini Nggak nemuin mungkin, Mas. Sukma penggoda kita. Kenapa kamu gitu? Gak mungkin datang, Mas Sukijo juga ngapain? Dia gak kalau penggoda lah. Yakin? Ya Yakin. udah kita lihat aja nanti nih.
Selamat siang. Benar ini dengan Aura? Oh betul. Oh, cantik sekali. Tangannya mulus. Tangannya mas. Langsung. Iyalah, dibanding tangannya Pak Sukijo ya jauh. Kalau udah kita halus, kalau tangannya Sukijo kan kisut. Kok ngatain Pak Sukijo sih ah? Lu nggak ngatain, ngomong kenyataan. Jadi udah cinta buta banget nih mas sama Iya bener. Ya, jangan-jangan memang lu kena pengaruh. Mas tuduh saya dipelet gitu. Enggak, kan saya nggak bilang. Saya agak kurang ikhlas sih. Sebutan playboy zaman now tuh jatuh predikatnya kepada Pak Sukijo gitu. Kayak nggak tulus saya nyebutnya, cuman ya ternyata ada di playboy zaman now yang seumur itu ada, masih ada di dunia ini. Kakak duduk. Oh, iya. Dek Aura tinggal di mana? Di perumahan sini di belakang. Oh, iya. Kalau saya, rumah saya itu ya rumahnya bukan satu sih, kadang di Pondok Indah. Ngurus perusahaan itu tambang batu bara itu. Mas, tolong minuman mas. Minuman sama makanan yang mahal lah pokoknya. Jangan yang murah ya, saya nggak mau. Langsung sombong pengusaha kaya raya di negeri ini. Dek Aura ini masih single apa? Sudah punya suami atau sudah apa janda? Kelihatannya Mana ya? Kok saya tertarik gitu loh. Apa yang saya lihat lebih parah dibanding 3 bulan yang lalu. Pak Sukijo ini gombalannya lebih profesional sekarang. Saya nggak tahu nih 3 bulan ini dia berguru di mana, di fakultas playboy mana nih. Dari wajahnya, dari tangannya lihat terus lah. Wah, kurang ajar banget sih Mas Jo. Saya dengar, kamu katanya penyanyi dangdut ya? Kok ditanya penyanyi dangdut? Dia bilang aja iya, saya penyanyi dangdut. iya betul. Oh, kau masih gadis, apa sudah janda? Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Marilah segera kita kawin saja. Marilah segera kita kawin saja. Dia gak pernah kayak gitu apaan sih? Lu gak pernah nyanyiin kayak dia? Gak pernah nih, ngapain sih? Aduh. Kakanda, jangan duduk begitu. Aku tidak akan mau duduk Iya. sebelum Adinda memberikan jawaban mau jadi istriku apa enggak. Iya, tapi kakanda tunggu sini loh. Wah. Oh, dilamar di sini. Dia jago juga ya Iya. ngambil hati perempuan. Lu bilang gini. Ya tapi ada syaratnya. Lu bilang aja mau Lamborghini berlapiskan emas gitu. Kamu mau apa enggak? Mau dong. Mau. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Dek? Aku mau Lamborghini berlapis emas. Lamborghini berlapis emas. Jangankan Lamborghini. Setelah kita nikah di Singapura, kita langsung ke Jerman. Itu pulang bawa jet pribadi. Jetnya itu lapis berlian. Kurang ajar banget sih Mas. Udah aja mending kita turun Mas. Sekarang labrak. Tunggu dulu, ini masih seru nih, Dan kamu dulu Mas. Itu udah jelas buktinya. Enggak, ini masih seru nih. Ya lo gini lagi. Mau kemana? Labrak ke dalam situ. Pak Sukijo juga diam. Dia bingung, namun dia kayaknya kaget syok ngelihat kita, lihat kamera-kamera. Mas ngapain di sini? Mas tadi genit kan sama dia? Aku tadi udah lihat semuanya. Aku sudah bilang kamu gak usah sini lagi. Mas ngapain tadi pegang-pegang tangan dia? Lo ini pacar saya kok. Saya gak mau lagi sama kamu. Mas ngapain kita sama-sama? Pokoknya kamu bisa minta uang. Bapak ngapain pegang-pegang dia? Mau nyebrang Pak? Hah? Ngapain Pak? Ya ini kalau istri saya. Salah, dia itu adalah tim kita. Jadi Iya. agent kita Pak. Iya, Bapak sekarang udah Terjebak. Bapak tergoda sama dia. Dia adalah tim kita. Iya, Bapak nggak dapat siapa-siapa kan? Sain tuh. Hah? Dia berpikir bahwa Sukma ini adalah memang benar-benar wanita yang tulus sama dia.
Sampai dia bilang nggak jadi nikah sama klien kita si Lia. Dia nggak tahu kalau si Sukma itu penggoda kita. Dan saat kita bilang kalau Sukma ini adalah bagian dari tim kita, mukanya langsung berubah. Ya sudah, kalau gitu Bapak keluar aja. Loh, kenapa emang tempat Bapak ini? Ya. Bukan tempat Bapak kan? Sekarang saya tanya Pak, yang Iya. keluar Bapak apa saya? Jangan tunggu saya marah ya Pak ya. Oke, saya nggak keluar ya. Saya ikuti Pak Sukijo. Sampai dia menuju ke rumah yang kemarin lagi. Rumah yang kita lihat kemarin ada ibu-ibu, dia suapin, ibu-ibunya lagi sakit duduk di kursi roda yang kita sampai sekarang belum tahu itu ibu-ibu siapanya Pak Sukijo. Loh, ini kan balik lagi ke rumah yang kemarin kan? Sekarang kita jadi bisa tahu nih, ini rumah istri pertamanya atau rumah ibunya dia nggak mungkin karena umur ibunya lebih muda daripada Pak Sukijo. Tapi dia sering banget loh datang ke sini. Tuh, dia masuk lagi kan? Yang mengejutkan lagi tiba-tiba Abi, anaknya Pak Sukijo, datang ke rumah tersebut. Loh, ada hubungan apa nih? Loh, Abi ngapain masuk ke sini ya? Jadi Abi juga kenal sama perempuan itu. Saya makin nggak ngerti nih. Apa hubungannya Abi dengan wanita tersebut, dengan Pak Sukijo, dengan rumah tersebut? Apa jangan-jangan emang itu istrinya ya? Ibunya Abi, bisa jadi istrinya. Tapi kan dia bilang di kampung, tapi ini kan bukan di kampung. Pak Sukijo terlihat berantem, ribut dengan anaknya Abi di rumah tersebut. Sementara wanita itu hanya diam saja. Karena kita lihat kemarin kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Tuh, Abi ribut sama bapaknya kan? Ini masalah cewek yang kemarin kali masuk turun aja mas. Yuk, kita terus yuk. Abi, Mas Jo. Mas sekarang jelasin siapa ibu ini. Dan disitulah kita baru tahu kalau ternyata wanita yang duduk di kursi roda tersebut, yang sedang sakit tersebut adalah... Sekarang secara jujur ya, saya Iya. katakan. Kalau ibu ini adalah istri saya pertama dari kampung. ibunya Abi. Oh, jadi itu adalah ibunya Abi. Itu adalah istri pertamanya Pak Sukijo yang dibilang lagi sakit. Ibu nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong? Ibu juga tahu kalau suami ibu juga nikahnya sama pacarnya anak ibu sendiri. Ternyata istri pertama Pak Sukijo itu tahu kalau Pak Sukijo itu menikah lagi dan dia mengizinkan. Namun saya tanya, ibu tahu nggak Pak Sukijo ini menikahi siapa? Aku sakit hati bersama Dedi. Makanya kenapa selama ini aku selalu membenci sama Dedi. Karena Dedi udah ngerebut semua tunangan aku. Dia udah ngerebut semua pacar aku. Dan sekarang aku sayang sama dia, Bu. Dan dia mau direbut juga sama Dedi. Syok kan dia saat mendengar suaminya menikahi pacar anaknya sendiri. Aku kan gak pernah cerita selama ini mas. Ya karena ini semua saya rahasiakan. Mas bilang mas punya istri namanya Tari tapi meninggal. Benar mas? Ya. Tiba-tiba dari luar datanglah seorang wanita dan wanita tersebut Bang, Tari kan? Loh, bentar. Ini kan cewek yang kemarin kan, pakai selendang yang sama. Yang kemarin lari kan? Yang di depan kantor Sampai loncat itu kan? yang kamu lari yang dipanggil saya, kamu kemarin yang pakai tutup muka ya? Hah? Dan Mas Iya kenal sama dia. Dia itu adalah klien kita beberapa bulan yang lalu ya, yang bilangnya ya dia ngelaporin bapaknya yang genit, padahal bukan Jadi bapaknya, Tari. padahal suaminya. Saya ingat benar mukanya, ini adalah Tari, orang yang pernah menipu saya dulu. Dia dulu jadi klien kita di Playboy Jamano, melaporkan katanya bapaknya itu diduga Playboy. Padahal bukan bapaknya, suaminya Pak Sukijo itu. Dan seingat kita dulu, ya, Tari ini sudah diusir oleh Pak Sukijo. Bisa-bisanya mas bohongin saya ya. Sampai bilang orang lain meninggal. Mas kenapa sih tega banget bilang aku meninggal? Ya soalnya saya udah gak suka sama kamu. Pak Sukijo juga kelihatan tidak senang dengan kemunculan Tari. Saya berpikir dong, jangan-jangan selama ini yang mengirimkan teror adalah Tari. Kita tanya, teror ini siapa yang ngirim? Di luar dugaan, ternyata yang mengirim teror itu adalah... Jadi selama ini yang neror aku siapa? Aku. aku dan Tari yang aku. Loh, jadi kamu sekongkol? Iya, Mas. Kita udah sekongkol. Dan ternyata kita baru tahu juga kalau Abi ternyata bersekongkol dengan Tari. Karena saya nggak mau, Mas, kalau dia bisa jatuh pelukannya Dedi. Dan kamu melakukan itu karena... Ya karena aku masih
akhirnya mau balikan lagi. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa memang karisma seseorang itu tidak bisa dilihat dari umur atau penampilan. Ya mungkin orang-orang seperti Pak Sukijo ini memiliki karisma yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Oke, saya nggak mau jadi nikah sama Mas dan Bi, maaf, saya nggak cinta sama kamu. Udah. Saya mau udah. Lia, tunggu Lia. Ngomong sama saya, Pak? Ya, saya mau ngomong sama dia. Sama saya? Enggak. Sama ini. Mas Uya tolong pergi. Ya itu ya, oke. Mas Uya tolong pergi sekarang. Iya, Sekarang. iya. Mbak, aku minta nomor HP kamu, Mbak. Buat apa, Pak? Siapa tahu saya ada perlu penting, aku minta nomor HP-nya. Saya nggak bisa ngasih, Pak. Saya ada penting sama kamu. Ya, Siapa tahu saya ada perlu sama kamu ya. ya. Apa sih, Pak? Pergi kamu. Mas Uya gimana sih? Lu kelihatan mulai suka loh sama dia lo. Dari mata lu nggak bisa ketipu loh. Ih, dia mulai cintai. Ih, Nesa sama Pak Sukijo. Ih.